Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana karena rahmat Allah lah kita semua masih bisa beribadah kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari dan senantiasa diberikan kesehatan, juga kesempatan untuk bisa belajar pada hari ini. Salam serta salam tidak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan juga pengikut beliau hingga yaumul qiyamah. Anak-anakku semua, siswa kelas 9 MTS Muhammadiyah 1 Samarinda. Insya Allah pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pendidikan kewarganegaraan, yang mana pada semester 2 kita sudah memulai pertemuan atau materi pertama pada minggu kemarin, dan hari ini adalah materi kedua. Kita masih berbicara tentang Bhinneka Tunggal Ika, atau kita berbicara tentang persatuan dan kesatuan. Nah, kalau kemarin kita sudah membicarakan tentang arti dan makna apa sih persatuan dan kesatuan itu, maka hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana membina persatuan dan kesatuan. Nah, anak-anakku, ada beberapa yang harus kalian ketahui tentang tujuan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa agar bisa mewujudkan sikap dan perilaku untuk mempertahankan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama adalah menjaga wilayah dan kekayaan alam Indonesia. Kita tahu Indonesia ini memiliki wilayah yang sangat luas sekali, ya, dan kekayaan alam yang begitu banyak sekali. Nah, sebagai bangsa yang baik, sebagai rakyat yang baik, maka tentu ini sudah menjadi kewajiban kita bersama sebagai rakyat Indonesia untuk menjaga wilayah kita, untuk menjaga kekayaan alam kita. Jangan sampai ada negara lain yang akhirnya mengambilnya, merebutnya, dan kita tenang-tenang saja, kita diam-diam saja, tidak ada perasaan apapun. Kalau seperti itu, maka kita masih belum memiliki sikap dan perilaku untuk mempertahankan negara kita sendiri, karena kita tidak memiliki rasa kesatuan dan rasa persatuan. Kita masih merasa ini bukan urusan saya, ini tidak ada hubungannya dengan saya. Setiap hal yang berkaitan dengan rakyat Indonesia, dengan bangsa Indonesia, maka itu adalah tugas kita semua. Itu adalah kewajiban kita semua untuk menjaganya, ya, untuk merawatnya. Jangan sampai nanti kita malah menjadi orang yang merusaknya sendiri. Kalau kita merusak, akhirnya ya yang terjadi bencana di mana-mana. Banjir kemarin di Kalimantan Selatan adalah salah satu contohnya. Kemudian yang kedua adalah menciptakan ketahanan nasional. Yang ketiga, kita bisa menghormati perbedaan suku, budaya, agama, dan warna kulit, ya. Sebagaimana yang Bapak sampaikan kemarin bahwa Allah telah menciptakan manusia itu bermacam-macam sukunya, ya, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Agar apa? Agar kita bisa saling mengenal. Kita bisa saling memahami, kita bisa saling mengerti dan memberikan toleransi. Nah, jangan sampai karena banyaknya perbedaan suku, budaya, agama, dan warna kulit malah menjadikan kita sebagai bangsa yang terpecah belah. Kita merasa sebagai suku yang hebat sendiri, suku yang luar biasa sendiri, ya. Kita boleh bangga dengan suku kita. Kita boleh bangga dengan adat kita, tetapi jangan lupa kita juga harus bisa menghargai adat istiadat orang lain, budaya orang lain, agama orang lain. Kalau kita berbicara tentang menghormati toleransi dalam agama, maka sudah jelas dikatakan di dalam surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin.
Kata Allah, ya, maka bagimu agamamu, bagiku agamaku. Maksudnya adalah kita menghormati mereka dalam ranah-ranah atau kehidupan-kehidupan yang sifatnya sosial kemasyarakatan. Karena kita sesama manusia. Tapi kalau kita bicara tentang akidah, tentang tauhid, maka kita tidak boleh ada toleransi di situ. Nah, ya, kita tidak boleh. Ketika akidah kita dirusak, ya, ketika syariat dirusak, maka tidak boleh sama sekali kita toleransi. Kita harus bicara. Ini nggak boleh. Tapi kalau masih dalam ranahnya itu adalah muamalah atau kita bicara tentang kehidupan bersosial, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bertetangga, maka kita wajib menjalin hubungan yang sebaik-baiknya dengan orang yang beda agama dengan kita. Agar kita bisa saling menjaga, saling mengerti, dan saling memahami. Kemudian mempertahankan kesamaan dan kebersamaan. Itu ya, kita hidup ini bermasyarakat. Kita tidak hidup sendiri. Kita saling membutuhkan. Tidak mungkin kan ketika kita nanti meninggal kita gali kubur sendiri, kita jalan ke kuburan kita sendiri. Kemudian kita memiliki semangat persatuan ya yang berwawasan Nusantara. Lalu kita bisa mentaati peraturan yang sudah dibuat. Ingat, peraturan yang sudah dibuat itu adalah untuk ditaati agar bisa sama-sama hidup kita baik. Ya, kita hidup harus punya aturan, jangan sampai kita hidup tidak mau diatur dan tidak mau mengikuti peraturan. Kalau begitu bisa rusak kehidupan kita. Seperti itu, ya. Nah, mungkin materi kita cukupkan dulu sampai di situ, ya. Harapan Bapak anak-anak semua tetap bisa menjaga, bisa membina, ya, persatuan dan kesatuan, saling menghormati, saling mengerti, saling memahami, dan bisa memberikan toleransi. Ya, ingat sekali lagi toleransi kita itu juga ada batasnya. Kalau kita sudah bicara tentang akidah, maka tidak ada toleransi di sana. Ya, tapi kalau kita bicara tentang muamalah, kita bicara tentang hidup berbangsa, bernegara, bermasyarakat, bersosial, maka kita harus memberikan toleransi. Kita harus mengerti. Bisa jadi apa yang kita anggap baik itu belum tentu baik untuk orang lain. Nah, maka sekali lagi cobalah untuk mengerti dan cobalah untuk memahami. Terutama kita hidup yang bertetangga, yang bermasyarakat. Ya. Kita harus saling bergotong royong, saling bahu-membahu, saling membantu. Nah, kalau kita hidup bermasyarakat seperti itu, insya Allah kedepannya kehidupan kita akan baik. Ya, orang-orang juga akan memahami kita. Kalau kita ingin dihormati orang lain, maka kita dulu yang menghormati orang lain. Kalau kita mau dihargai oleh orang lain, maka kita dulu yang menghargai orang lain. Seperti itu mungkin dari Bapak. Tetap jaga kesehatannya, tetap selalu patuhi protokol kesehatan yang ada. Jangan keluar rumah kalau itu tidak penting. Karena pandemi di Samarinda ini luar biasa. Dan hari ini, saat ini Bapak sedang berada di Sulawesi Barat, tepatnya di Kabupaten Mamuju, bertugas sebagai relawan bencana, ya. Jadi Bapak mohon doanya juga untuk teman-teman Bapak, untuk kawan-kawan Bapak, tim relawan yang ada di sini, agar senantiasa dijaga oleh Allah dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua pulang kembali dengan selamat dan kita bisa bertemu lagi di MTS Muhammadiyah 1 Samarinda. Syukron, fastabiqul khairat, nasrun minallahi wa fatun qarib. Wabasyiril mu'minin, nun, wal qalami wa mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.